Aduh, pemirsa, karhutla kembali menjadi ancaman serius di sejumlah wilayah di Kalimantan. Memasuki musim kemarau, ratusan titik panas hotspot terdeteksi dan memicu kebakaran hutan serta lahan di sejumlah daerah saat ini. Di kondisi ini tidak hanya merusak lingkungan saja, tapi juga memicu kabut asap yang berdampak pada kesehatan dan juga aktivitas masyarakat. Hari ini akan kami hadirkan untuk Anda paparan datanya soal karhutla yang kembali mengancam Kalimantan. Jadi pemirsa, berdasarkan data per 4 Agustus 2026, ada sebanyak 256 titik panas dengan luas lahan terdampak bisa mencapai 43.608 hektar. Ini pemirsa, kita lihat per 4 Agustus. Jadi di kota Waringin Timur ada 132,2 hektar lahan yang sudah terbakar. Di Sukamara 124 hektar, di Palangkaraya 153 kejadian kebakaran hutan dengan total 256 hotspot yang terdeteksi dan 43.000 hektar lahan yang terdampak. Pemirsa, hotspot bukan berarti sudah terbakar. Hotspot terpantau adalah lokasi-lokasi yang ada titik panas, suhunya lebih panas dibandingkan dengan kawasan-kawasan lainnya. Nah, inilah yang harus diwaspadai dan kemudian dipetakan oleh pihak-pihak berwenang untuk mencegah karhutla semakin meluas. Per 5 Agustus 2026 pemirsa, tadi kita lihat angkanya tidak sebanyak saat ini. 5 Agustus ada 885 titik hotspot, titik panas yang tersebar di 9 kabupaten kota yang ada di Kalimantan. Di karhutla yang terjadi di Ketapang menghanguskan kurang lebih 40 hektar lahan gambut. Dan ini adalah pemetaannya kami hadirkan untuk Anda. Ada di 2 titik pemirsa per 5 Agustus ini di Kabupaten Sanggau dan juga ada di Kabupaten Ketapang. Nah, kemudian pemirsa ada beberapa faktor yang memicu karhutla terus berulang saat ini. Pertama, cuaca yang kering. Dan kemudian menurunnya curah hujan saat ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan yang semakin masif kalau dilihat-lihat di Kalimantan. Yang kedua adalah ternyata masih banyak yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan. Kondisi lahan gambut yang mudah terbakar ini juga menjadi salah satu alasan mengapa kebakaran hutan di Kalimantan tetap terjadi dan susah untuk ditangani pemirsa. Karena ibarat arang di dalam tungku yang susah untuk dipadamkan. Panasnya atau kebakarannya bisa terjadi di atas permukaan sampai 2 meter ke dalam tanah. Kemudian ada angin yang mempercepat penyebaran api. Ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan karhutla masih terus terjadi. Selanjutnya, apa dampaknya kalau seandainya karhutla ini terjadi dan susah untuk dipadamkan? Kita lihat. Yang pertama, sudah pasti terjadi kerusakan hutan dan juga ekosistem. Karena kebakaran yang besar sekali terjadi. Ada ratusan hektar. Kemudian ada kabut asap yang memicu banyak gangguan kesehatan. Mulai dari ISPA, kemudian banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat karena kabut asap bisa terjadi tidak hanya di lokasi titik kejadian saja, titik kebakaran saja, tapi juga sampai ke permukiman yang ada di dekat titik kebakaran tersebut. Kemudian pemirsa, peningkatan emisi karbon. Anda bayangkan kalau seandainya ada lahan gambut yang terbakar, berapa banyak karbon yang dilepaskan pada saat kebakaran tersebut terjadi. Dan durasi kebakarannya akan semakin lama terjadi karena susah dipadamkan pada saat terjadi kebakaran di lahan gambut. Dan terakhir adalah terganggunya transportasi dan aktivitas masyarakat. Sudah pasti, karena selain terjadi kabut asap, terjadi kebakaran hutan, dan juga masalah kesehatan tadi, akumulasinya akan mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat. Saat ini, pemerintah dan Satgas Gabungan masih terus melakukan berbagai upaya penanganan. Ini dia upaya pemadaman kebakaran hutan yang masih dilakukan saat ini. Pertama, soal pemadaman darat ini sudah pasti dilakukan. Kemudian ada yang membawa banyak helikopter waterbombing karena pemadaman api susah kalau dilakukan hanya dari darat saja, maka dilakukan dropping water dari helikopter. Kemudian ada operasi modifikasi cuaca OMC kerjasama dengan BMKG yang sudah dilakukan saat ini. Dan kemudian juga ada pendirian posko siaga dan respons cepat di wilayah rawan karhutla. Namun kolaborasi seluruh pihak dan upaya pencegahan tetap menjadi kunci supaya karhutla ini tidak terus berulang di setiap musim kemarau. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.